Hai guys, kembali lagi di channel gue Fakta Unik Triple Seven. Di video gue kali ini gue ingin membahas tentang ada 4 sejarah terunik dan sangat mengerikan yang pernah ada di Indonesia. Indonesia salah satu negara yang memiliki catatan-catatan sejarah yang pastinya berbeda dengan negara-negara lain. Oke guys, kita langsung saja ke inti pembahasannya, bahwa Indonesia tercatat ada 4 sejarah praktikum suku kanibalisme yang pernah ada di Indonesia. Di urutan pertama, suku Tolai di Papua. Walaupun sebagian besar suku mereka hidup di Papua Nugini, tapi ada sebagian kecil yang hidup di perbatasan Papua wilayah Indonesia. Mereka diketahui melakukan kanibalisme ketika warga suku Tolai modern meminta maaf kepada pemerintah Papua Nugini atas pembunuhan dan praktik kanibalisme yang dilakukan oleh nenek moyang mereka kepada misionaris Inggris pada abad ke-19 dan pada tahun 1978. Mereka membunuh menteri dan 3 orang guru di negeri Fiji yang kemudian dimasak dan dimakan beramai-ramai. Nomor 2, yaitu suku Dayak Punan Kalimantan. Walaupun sebagian besar dari suku mereka sudah hidup secara modern, tapi berdasarkan cerita masa lalu bahwa nenek moyang mereka dulu tidak tabu untuk memakan daging manusia. Sampai pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970-an melarang suku mereka untuk turun langsung ke lapangan. Suku Dayak Punan hidup di daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Hidup di sepanjang aliran sungai dan sering berpindah-pindah tempat. Dahulu mereka sangat jago dalam berperang, dalam selalu menebas kepala musuhnya, hingga dikenal istilah ngayau. Dari riset terkini ternyata suku Punan primitif masih ada dan terlihat di gua-gua pedalaman rimba hutan di Kalimantan. Di urutan ketiga, yaitu suku Batak di Sumatera. Ternyata ritual kanibalisme telah terdokumentasi dengan baik di kalangan orang Batak melalui cerita turun-temurun dari nenek moyang mereka yang bertujuan untuk memperkuat tondi atau jiwa si pemakan daging manusia tersebut. Secara khusus darah, jantung, telapak tangan, dan telapak kaki dianggap sebagai kaya tondi. Tetapi setelah pemerintah kolonial Belanda menduduki wilayah ini, mereka melarang keras praktek kanibalisme yang sudah dilakukan oleh suku Batak sejak dahulu. Sehingga sejak tahun 1816 perilaku ini sudah jarang dilakukan oleh suku Batak. Kegiatan kanibalisme yang telah dilakukan suku-suku di atas sudah banyak terkikis dan ditinggalkan karena pengaruh dari masuknya beberapa agama ke wilayah ini, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha yang mengajarkan nilai-nilai moral. Urutan keempat, kita kembali lagi ke negeri Papua, yaitu suku Korowai. Suku yang mendiami dataran rendah di sebelah selatan Papua ini hidup di sepanjang aliran sungai dan rawa-rawa. Suku Korowai juga seperti suku-suku di Papua kebanyakan hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat serta mengandalkan hidupnya dari alam. Karena daerahnya yang cukup subur menjadikan mereka harus sering berperang dengan suku lain. Dalam berperang, mereka kerap menggunakan racun pada anak panah dan mata tombak yang kebanyakan mereka buat dari tulang berulang. Kebiasaan mereka saat memakan daging manusia bukan secara sembarangan, tetapi karena korban kerap melakukan pelanggaran adat, kemudian ditangkap dan diadili. Setelah diputuskan bersalah, maka mereka akan diritualkan dan dimakan bersama-sama. Keberadaan mereka masih ada hingga saat ini. Itu dia beberapa sejarah singkat suku kanibalisme yang pernah ada di Indonesia. Walaupun menurut catatan sejarah ada sekitar 75% suku di Nusantara adalah kanibalisme pada zaman dulu, tetapi kini mereka telah punah atau meninggalkan kebiasaan lamanya, yaitu memakan daging manusia. Oke guys, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, and subscribe, biar kedepannya kalian bisa mendapatkan info-info menarik lainnya dari channel gue. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.